Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang data types atau tipe data di dalam JavaScript. Nah, di JavaScript sendiri itu ada 8 tipe data. Pertama ada string, yaitu kita bisa masukkan karakter apapun dalam sebuah variabelnya. Kemudian ada tipe data number, yaitu untuk tipe data nomor, seperti tipe data nomor ataupun tipe data number yang berupa desimal. Ada big integer, di mana tipe datanya itu untuk tipe data, di mana tipe data integernya ini itu berupa number, yang numbernya itu dia masuk juga berupa huruf seperti simbol n dan lain-lainnya. Nah, ada boolean itu untuk tipe data yang cuman ada dua keluaran, yaitu true dan false. Ada undefined, yaitu kita belum definisikan variabelnya. Ada null, yaitu tipe datanya kosong atau isi kosong dari tipe datanya. Nah, ada simbol. Nah, ini simbol itu untuk memasukkan sebuah fungsi dalam variabelnya atau tipe datanya, dimana nanti ini akan dijelaskan di ES6 nantinya. Dan juga ada objek. Nah, objek ini mengkelompokkan tipe datanya, seperti mungkin ada array dan juga objek, yaitu untuk mengelompokkan tipe datanya yang nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi. Nah, di sini kita akan praktekkan tentang string, number, dan juga boolean di dalam JavaScript-nya. Oke, di sini kita masuk ke codingan kita. Di sini kita buat saja satu file baru lagi, contoh namanya data.js. Di data.js ini kita mulai saja dulu untuk pembuatan tipe data string. Nah, untuk tipe data string, contoh di sini full name. Nah, di mana tipe datanya kita bisa apit dengan kutip 2 atau kutip 1. Untuk tipe data string, di mana tipe data stringnya ini kita bisa masukkan sebuah teks. Contoh just coding. Nah, di sini kita coba tampilkan console.log full name. Kini kita jalankan node data.js. Nah, akan tampil just coding. Nah, sini bagaimana caranya kita ganti isi dari variabel stringnya ini atau variabel full name-nya ini yang berupa string. Nah, ini ada yang namanya assignment variable, di mana kita bisa mengganti atau kita bisa mendaftarkan nilainya ke dalam variabelnya ini. Nah, contoh di sini kita langsung panggil variabelnya full name. Kita ganti yang just coding di sini, contoh bukan just coding. Pada saat kita jalankan, kita taruh di atas dulu. Kita jalankan. Nah, maka yang tadinya just coding dia berubah jadi bukan just coding. Nah, sini untuk assignment variable, itu mengganti nilai dari variabelnya. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau kita ingin menambahkan teks di dalam nilai dari variabelnya ini atau stringnya ini. Nah, di sini kita bisa gunakan metode seperti ini. Full name sama dengan full name plus kita panggil variabel penyambungnya atau string sambungannya. Contoh di sini tempat belajar coding contohnya. Nah, kita coba jalankan node data.js. Nah, maka dia tidak mengganti isi dari variabelnya, tapi dia menambah stringnya atau melanjut teks di dalam stringnya. Nah, di sini sebenarnya ada penulisan lebih singkatnya. Jadi ini hampir sama dengan kalau kita buat seperti ini. Full name plus sama dengan tempat belajar coding. Nah, di sini kita coba komen.
Nah, kemudian kita coba jalankan. Nah, maka akan sama seperti ini ya. Kita plus sama dengan itu hampir mirip seperti yang di atas segmennya, atau kita tambah stringnya. Nah, di sini itu untuk string. Nah, kemudian kita lanjut ke number di dalam Java scriptnya. Nah, number ini dia berupa nomor di dalam datanya. Nah, di sini contoh kita buat variabel angka 1 atau angka pertama sama dengan contoh 10. Nah, di sini untuk string sendiri dia cuma berupa number. Kalau kita kasih kutip seperti ini dia berupa string nantinya. Nah, dimana kalau metode dari number ini kita bisa gunakan metode aritmatika, dimana kita bisa menambah, kurang, kali, bagi, dan juga nobulus atau sisa hasil bagi. Di sini kita akan coba variabel angka pertamanya ini kita coba buat dia ditambahkan ya. Nah, contoh di sini kita panggil angka pertama tambah sama dengan kita isi, contoh kita tambahkan 30. Nah, maka nanti hasilnya akan 40. Kita coba console log dulu. Console.log angka pertama. Kita coba di sini. Nah, maka akan tampil hasilnya. Nah, di sini pun kalau teman-teman, oke, di sini sebenarnya kita selain kita buat seperti ini. Nah, bagaimana jika di sini itu berupa string bukan integer? Nah, kalau dia berupa string dia cuma menambah atau menyambung katanya ini. Dia nanti hasilnya 1030. Nah, seperti ini. Nah, maka di sini kita harus buat sebagai integer atau number supaya dia bisa dijumlahkan. Sini juga sebenarnya kita bisa gunakan seperti ini ya. Var angka kedua. Contoh kita kasih 30. Nah, di sini kita coba jumlahkan. Contoh var hasil tambah sama dengan, nah ini variabelnya tidak boleh ada spasi. Kita coba 10 angka pertama tambah angka kedua. Nah, di sini kita tinggal tampilkan hasil tambah harusnya. Ini selain kita bisa pakai plus sama dengan, kita juga bisa tampungnya dulu di dalam sebuah variabel. Nanti kita panggil variabelnya di console lognya. Nah, tampilkan seperti ini. Nah, selain tambah, kita juga bisa menggunakan metode aritmatika yang lain seperti mengkurang, mengkali, membagi, dan nobulus. Sini contoh hasil kurang di sini kita ganti simbolnya jangan tambah tapi kurang. Kemudian di sini hasil kali, di sini kita ganti simbolnya ke bintang. Kemudian di sini hasil bagi. Nah, untuk bagi sendiri kita pakai slash seperti ini. Nah, ini kita coba tampilkan satu-satu di console lognya. Yang ini juga. Oke, kita coba tampilkan. Nah, maka di sini hasilnya. Nah, di sini hasil dari 10 tambah 30 40, hasil dari 10 kurang 30 minus 20. Nah, sini hasil dari 10 kali 30 hasilnya 300 dan hasil dari pembagiannya 10 bagi 30 hasilnya 0,3. Nah, ini sedikit tentang metode aritmatika di dalam integernya, di mana kita bisa melakukan metode aritmatika dalamnya. Nah, kemudian yang terakhir tipe data Boolean. Nah, di mana untuk tipe data Boolean sendiri itu cuma ada dua keluaran, yaitu false and true. Contoh is married. Nah, biasanya teman-teman
hampir mirip fungsinya kayak on off. Nah, contohnya seperti kalau teman-teman di UI itu buat sebuah dialog atau modal, jadi ada tombol untuk menampilkan modalnya, ada untuk menyembunyikan modalnya atau dialognya, seperti itu. Atau biasanya juga digunakan untuk alarm di UI-nya. Nah, di sini cuma ada dua keluaran, true atau false. Sini kalau kita console log is married. Nah, maka di sini otomatis ya akan tampil true. Nah, jadi cuma ada dua keluaran, kalau bukan true itu false. Kalau kita ganti false, kita coba. Nah, dia akan menampilkan false. Nah, kemudian tadi ada dua lagi, sebenarnya ada null dan juga undefined. Nah, untuk null sendiri itu tipe datanya kosong. Contohnya seperti ini. var data pegawai contohnya, plus kita buat null, dia masih kosong. Nah, undefined sendiri yaitu variabel yang belum didefinisikan tipe datanya apa. Nah, contoh di sini is fail. Nah, sini tidak perlu sama dengan. Nah, ini undefined, belum didefinisikan, yang ini null atau kosong. Nah, sini sebelum kita jalankan, kita console log saja dulu. Console.log data pegawai. Nah, ini kita console log juga. Console.log is fail. Kita coba jalankan. Node data.js. Nah, di sini untuk null, datanya kosong, di mana kita bisa masukkan datanya di data kosongnya tersebut. Nah, kemudian ada undefined, yaitu variabelnya kita belum definisikan tipe datanya apa. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang tipe data, yaitu tipe data string, number, boolean, null, dan juga undefined. Kita ketemu di video berikutnya untuk pembahasan string. Jangan lupa subscribe. See you next video. Have a nice day.